3 menit jadi melejit. Kalau tim kamu masih nunggu perintah, bisnis kamu bisa gagal di tengah krisis. 2025 lagi kacau, IHSG anjlok, situasi politik nggak menentu, PHK di mana-mana, dan banyak bisnis besar mulai goyah. Tapi anehnya ada juga bisnis-bisnis kecil yang justru lincah dan malah tumbuh. Kenapa bisa begitu? Buku Teams of Teams karya General Stanley McChrystal menjawab pertanyaan ini. Buku ini cerita tentang bagaimana pasukan elit militer di Amerika diubah strukturnya supaya bisa menghadapi musuh yang serba cepat dan gak terduga. Dan yang menarik, pelajarannya bisa banget diterapkan ke dunia bisnis, terutama buat kita para pengusaha di Indonesia. Intinya apa sih? Dunia udah berubah teman-teman. Sekarang bukan lagi soal siapa yang paling kuat atau yang paling rapi SOP-nya, tapi siapa yang paling cepat dan bisa beradaptasi dan bisa ambil keputusan dengan mandiri di level yang paling bawah. Struktur organisasi lama yang serba top down, nunggu instruksi, semuanya harus lewat bos, udah gak relevan lagi di dunia yang serba cepat dan kompleks seperti sekarang. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari buku ini sebagai pengusaha? Pertama, bangun tim yang bisa ambil keputusan sendiri. Jangan tunggu semuanya nanya ke kamu. Tim kamu harus ngerti visi besar dan cukup percaya diri untuk ambil keputusan cepat saat situasi berubah. Contoh, banyak UMKM yang gagal karena ownernya terlalu ngatur detail. Begitu dia sakit atau sibuk, timnya bingung. Bisnis mandek. Bandingin, kalau kita ngomongin kayak gini, sama bisnis yang timnya udah tahu harus ngapain walau tanpa bos. Action plan-nya mulai dari briefing visi ke tim tiap minggu. Libatkan mereka dalam evaluasi dan brainstorming. Latih mereka buat ambil keputusan kecil dulu. Yang kedua, transparansi dan koneksi antar divisi itu kunci dalam team of teams. Pasukan elit nggak lagi jalan sendiri-sendiri. Semua saling update, koordinasi, dan ngerti peran masing-masing. Di bisnis juga sama. Nggak bisa marketing jalan sendiri, produksi jalan sendiri, finance nggak ngerti apa-apa, harus connect. Action plan buat satu platform komunikasi seperti WhatsApp Group, Notion, atau Trello yang bisa jadi pusat update semua tim. Satu info harus bisa diakses semua orang yang butuh. Yang ketiga, fleksibilitas lebih penting dari prosedur yang kaku di tengah krisis. Kamu harus berani adjust. SOP itu penting, tapi jangan sampai bikin tim kamu nggak bisa improvisasi. Contoh nyata, banyak bisnis yang dulu anti digital, akhirnya sekarang survive karena adaptasi jualan online. Yang keras kepala udah tutup. Nah sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Evaluasi SOP bisnis kamu. Tanya ke tim, mana yang bikin mereka lambat ambil keputusan. Lalu perbaiki bareng-bareng. Saya sendiri pernah ngalamin ketika bisnis saya stuck karena semua tim terlalu nunggu saya kasih arahan. Waktu itu saya capek banget. Semua keputusan kecil pun numpuk ke saya. Sampai akhirnya saya ikut acara kumpul bareng komunitas The Entrepreneur Society. Di sana saya ngobrol sama sesama pebisnis yang ngalamin hal yang serupa. Dari obrolan itu saya sadar ternyata bukan saya sendiri yang struggling. Dan banyak dari mereka yang berhasil keluar dari fase itu karena berani ngubah cara kerja timnya. Di komunitas ini saya nggak cuma dapat insight real kayak gitu, tapi juga bisa ngobrol bareng pengusaha lain yang ngalamin hal yang serupa. Kita saling bantu, saling dorong, dan saling kasih perspektif baru. Kalau kamu lagi ngerasa kewalahan, tim kamu belum jalan sendiri, dan kamu takut bisnis kamu nggak siap ngadepin krisis, mungkin ini saatnya kamu upgrade cara berpikir kamu, dan jangan jalan sendiri. Gabung bareng kami di The Entrepreneur Society, karena di zaman sekarang yang cepat dan adaptif lah yang akan bertahan. The Entrepreneur Society, go bold and beyond.